Toleransi di Indonesia merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Toleransi menjadi pilar utama kerukunan di negara Indonesia. Toleransi dapat diwujudkan dengan cara menghargai ibadah orang lain, tidak memaksa agama lain, serta menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan bangsa dan kehidupan yang damai. Baik, di sini saya sudah bersama Nita. Gembira. Jujur. Menurut kakak, arti dari toleransi beragama itu apa sih? Toleransi beragama kalau menurut pandangan saya yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan menerima perbedaan pendapat agama antar individu atau kelompok. Menurut saya, sikap saling menghargai antar beragama, misalnya agama Kristen dan Islam, saling menghargai. Kalau toleransi beragama itu saling menghargai, menghormati perbedaan keyakinan, saling individu atau kelompok, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menghujat. Menurut kakak bagaimana sih cara untuk menanamkan nilai-nilai toleransi untuk generasi muda ini supaya mereka punya pemikiran yang terbuka? Mungkin bisa berdiskusi kali ya, membuka forum diskusi, mendiskusikan tentang keberagaman negara dan sikap toleransi itu. Jadi itu aja sih, soalnya kan anak zaman sekarang sukanya saling ngobrol gitu. Kalau menurut saya, cara menanamkan toleransi pada generasi muda zaman sekarang yaitu dengan memberikan mereka materi tentang keberagaman budaya termasuk agama. Contohnya kalau buat anak-anak kecil gitu, jadi kalau sama teman-teman itu ngajarin nggak boleh ya sama teman-teman, nggak boleh saling ngata-ngatain walaupun di agamanya lain, tetap tuh teman kalau ini tetap berbagi, kalau punya makanan atau minuman atau apa berbagi sesama, tidak boleh saling menghujat walaupun dia beda agama juga nggak apa-apa, kan sama-sama manusia. Karena di dalam agama juga ada ayatnya lakum dinukum waliyadin itu. Berarti dinasihati ya Bu ya? Dinasihati. Gimana sih Ibu melihat pengaruh media sosial terhadap kerukunan antar agama ini? Apakah itu menyatukan atau malah justru memecah belah? Kayaknya kayak memecah belah gitu. Kadang-kadang kan banyak berita-berita hoax, berita-berita kayak contohnya kayak nabi-nabi palsu, atau contohnya kayak kalau di agama Kristen Tuhan-Tuhan palsu. Jadi kayak bikin memperkeruh suasana di negara ini. Gitu aja. Kalau yang saya lihat, sosmed zaman sekarang mungkin lebih banyak memperpecah belah karena banyaknya penyebaran hoax. Dan mungkin sosmed akan menjadi bermanfaat bagi orang yang bisa menggunakannya. Kalau menurut aku sih yang sekarang dilihat lebih sering terjadi perpecah belahan ya, karena banyak banget berita-berita hoax gitu kan. Jadinya banyak sih pengguna media sosial yang nggak bertanggung jawab buat cerita hoax. Akhirnya timbul pertikaian antar beragama. Gimana sih sikap Ibu kalau misalnya Ibu lagi ada di tengah-tengah kelompok yang lagi ngejelekin agama lain? Ya sedikitnya berusaha untuk menasehati sih, tetapi tidak terlalu dalam untuk mencampuri masalahnya. Kalau masalah agama itu agak sensitif, takutnya ke bawah-bawah. Cuman minimal kita sudah memberitahu mereka tidak boleh saling mengejek antar umat beragama. Situasi ekstrim sih ini, jadi saya mungkin akan menghentikan topik pembicaraan dan mengganti yang lebih ke positif. Kalau aku mungkin ganti topik pembahasan kali ya, biar tidak terlalu memanas gitu. Menurut Ibu, kenapa sih toleransi beragama ini menjadi fondasi yang krusial untuk kemajuan negara yang majemuk seperti Indonesia ini? Karena rencana besar untuk membangun bangsa itu akan selesai jika semua masyarakatnya itu tidak memandang keyakinan, tidak memandang segala perbedaan-perbedaan. Kalau menurut aku sih inovasi perkembangan itu kan
akan lahir dari pikiran-pikiran yang beragam gitu. Jadi ya harusnya sih nggak mandang agama dan lain-lain sih ya gitu. Nah, kemajuan negara itu membutuhkan kondisi yang aman dan kondusif. Kalau negara banyak mendapati konflik antar umat beragama, maka sumber daya negara itu akan habis hanya untuk mengatasi kerusuhan internal. Kesimpulan dari wawancara mengenai toleransi beragama yaitu toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar agama. Sikap ini sangat penting untuk kemajuan bangsa yang majemuk seperti Indonesia.